Shalom Sobat Komentarem, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di PA Pemuda Remaja. Kita di sini akan mengadakan podcast dengan bintang tamu yang sangat tidak asing ya di gereja ini, yaitu dengan Mas Bobby. Halo Mas Bobby. Halo, salam. Selamat malam. Bagaimana Mas kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini kita harus tetap sehat ya Mas, jaga kesehatan ya Mas. Ya, betul. Ya. Baru pertama kali ya Mas datang ke sini ya Mas, diundang ke podcast Danusemen ini. Ya, betul. Rasanya gimana Mas? Rasanya aneh juga ya. Karena biasanya kalau kita renungan itu kan yang dilihat itu orang-orang. Sekarang kita lihatnya kamera dan lightingnya. Iya. Saya juga baru pertama ini Mas podcast. Oke, kita santai aja ya. Ya Mas, santai Mas. Siap, oke. Tapi sebelum memasuki podcast, marilah kita membawakan satu pujian. Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari sebelum kita memulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman yang di rumah, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan yang mulia ya Tuhan. Selamat malam ya Bapa, terima kasih Bapa Engkau telah mengumpulkan kami bersama ya Tuhan untuk memulai PA Pemuda Remaja hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai ya Tuhan, Tuhan yang memberkati jalannya PA hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau membahas apa ini Mas? Oke, kita mau bahas yang santai-santai aja ya. Iya. Tapi tetap di dalam firman Tuhan. Oke, kita mau buka sama-sama Alkitab kita ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Yang di rumah bisa ikut membaca. Buka Alkitabnya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman,
Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lalu firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Amin. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sedikit aja ya, apa yang ringan-ringan saja. Mungkin temanya kita kasih tema ini aku utus aku, ya. Ya, betul. Berkaitan Ini aku dengan utus aku. ya berkaitan dengan firman tadi. Kalau kita lihat memang belajar dari Musa, bagaimana dia diutus Allah untuk yang pertama kali dia melihat wujud dari Allah sendiri, dan dia mendengar suara Allah untuk yang pertama kalinya. Dan saat itu juga dia diutus untuk suatu tugas yang besar, Sangat besar. bukan tugas yang tugas yang ringan, karena saat itu Musa diutus Allah untuk membebaskan umat pilihannya atau umat Israel pada waktu itu. Jadi memang sebagai Musa, kalau saya sendiri menempatkan sebagai Musa juga mungkin waktu itu juga rasanya aku ini siapa toh? Iya. Karena pada waktu memang diceritakan di firman itu bahwa di firman tadi bahwa dikatakan umat Israel sedang dalam penindasan bangsa Mesir, dan jeritan bangsa Israel sudah sampai kepada Allah, dan Allah pun mengutus Musa. Tapi kalau kita lihat Musa ini juga terlalu karena mungkin merasa dirinya tidak mampu, Iya. merasa dirinya ini siapa toh, Tidak percaya diri. ya seperti itu, tidak percaya diri, dan mungkin melihat kekurangannya dia. Kalau kita lihat ayat setelahnya atau perikop setelahnya, kita lihat juga dikatakan di situ Musa itu punya kekurangan. Betul. Dia dikatakan bahwa Musa ini tidak pandai bicara. Dia menyebutkan dirinya itu tidak pandai bicara. Maka akhirnya setelah itu Musa
mengajak teman untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir. Ada yang tahu siapa temannya? Kalau tidak salah Harun ya? Mas? Ya, Harun. ya. Dia membawa saudaranya ya Harun, karena memang kalau mungkin ada yang bilang juga pada waktu itu ada yang berpendapat bahwa Musa ini orangnya mungkin gagap. Jadi dia kalau ngomong itu ada juga ini kebenarannya juga belum pasti ya, tapi mungkin bisa dibayangkan mungkin Musa ini orangnya gagap. Jadi kalau ngomong ya terbata-bata seperti itu. Jadi dia merasa dia mau membawa bangsa yang besar, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Intinya dia merasa dia itu tidak akan mampu seperti itu. Tapi di firman tadi terus difirmankan Allah sendiri bahwa dikatakan akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mungkin di situ Allah ingin menegaskan bahwa dari keturunanmu sebelumnya itu aku terus menyertai seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Aku tuh Allah yang besar, Allah yang menyertai nenek moyangmu sebelum kamu, sebelum Musa, Allah tetap menyertai seperti itu. Jadi saat ini mungkin teman-teman yang di rumah kita belajar tentang tema kita ini aku utus aku. Mungkin ada pertanyaan dari Ya, Samuel. Mas. Ya. Samuel ini dulu ya. murid sekolah minggu ya. Ini Jadi kita guru sepantaran saya. ya. Jadi kalau ngobrol ya enak. Iya, santai aja. Santai. Ya, oke. Karena udah dekat. Ya, oke. Ya belajar dari Musa ini ya Mas. Ya. Musa ini saya akui sangat luar biasa sekali. Walaupun dia awalnya itu tadi tidak percaya diri, Betul. atau gagap, atau tidak bisa ngomong dengan baik, ya apalah itu. Tapi setelah dia disertai Tuhan dan percaya akan Tuhan, dia akhirnya berani. Seperti kita apabila disertai oleh Tuhan, kita harus berani berpelayanan, harus berani berorganisasi. Ya, saya mau tanya ini Mas. Ya, boleh. Kalau menurut Mas Bobby, bagaimana pendapat Mas Bobby terhadap remaja sekarang yang mungkin ya Mas, yang mungkin belum siap atau kurang pede untuk berpelayanan? Wah, aku tidak ada teman di gereja, tidak ada yang ku kenal. Nah, itu gimana Mas? Oke, soal berpelayanan ya dari remaja. Ya, kalau pertanyaan tadi mungkin menurut pendapatku ya, Iya Mas. pelayanan itu sebenarnya termasuk juga bisa dengan habit atau kebiasaan. Ya, jadi orang terpanggil untuk melayani itu kembali ke individunya. Keinginan. Ya, seperti itu. Jadi ada yang sudah terbiasa melayani dari sekolah minggu misalkan contohnya. Kalau remaja kan sebelumnya kan pasti sekolah minggu ya. Sekolah minggu. Di sekolah minggu sudah terbiasa untuk misalkan memimpin doa, memimpin pujian, MC atau memimpin pujian, atau mungkin berani membacakan firman, itu juga pelayanan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin merasa belum siap ya, belum siap, kalau enggak sekarang kapan lagi? Pertanyaan itu aja ya. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Ya. Ayo berpelayanan. Ya, itu dia. Jadi kalau teman-teman remaja yang mungkin saat ini merasa belum siap, aku enggak ada teman, aku di sana enggak kenal siapapun ya. Dulu aku juga seperti itu ya. Jadi mungkin kita sharing-sharing aja ya, berbagi pengalaman. Dulu saya juga pelayanan itu ya, kalau bahasanya pelayanan terlalu berat juga ya. Istilahnya melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki yang diberikan Tuhan. Awalnya memang dulu dari sekolah minggu. Ya, ini sekalian mau tanya Mas. Ya. Kan Mas Bobby sudah lama itu ya. Ya bisa dibilang cukup lama berpelayanan di gereja. Ya. Salah satunya di GKJ dan Kusuma. Nah, mulai tahun berapa itu Mas?
mungkin ya dari guru sekolah minggu mengikuti remaja, mengikuti pemuda, kan itu pasti Mas Bobi ikut kan, Ya. apa namanya organisasi itu kan. Ya, ceritakan ke teman-teman Mas, Ya. bagaimana Mas Bobi. Baik. Jadi dulu memang kalau saya sebut dari mana saya kelihatan tua nanti ya. Jadi saya mungkin gak Tahun sekitar berapa aja, ya? sekitar Ya, aja ya, sekitar tahun sekitar berapa aja ya. ya, Oke. Mas, ya. Jadi dulu memang awalnya itu sekolah minggu. Saya dulu rutin sekolah minggu. Saya rajin sekolah minggu dulu. Saya aja lupa Mas, saya Ya. jadi murid Mas Bobi itu tahun berapa saya lupa. Tahu kenapa saya rajin sekolah minggu? Karena rumah saya dipakai sekolah minggu, jadi nggak bisa bolos ya, teman-teman Ingat di rumah. sekali rumah Mas Jadi, Bobi ini. kebetulan rumah saya dipakai untuk salah satu sekolah minggu di Gereja Danusuman ini, jadi saya nggak bisa bolos ya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang lain mungkin rumahnya nggak dipakai sekolah minggu juga nggak bisa bolos juga ya. Mau kemana juga alasannya apa ya? Selain itu, setelah sekolah minggu menginjak remaja memang pada waktu itu sudah mulai belajar untuk melayani gitar ya. Jadi dulu Belajar gitar ya? belajar gitar, bermain musik. Ya awalnya kalau dulu memang masih dengan istilahnya senior-senior atau kakak-kakak di atas kita, di atas saya sendiri juga. Jadi kalau dulu waktu ngiringi remaja itu saya masih bawa gitar sendiri. Dulu masih belum ada motor ya. Otodidak Ya, otodidak ya. Jadi masih pakai sepeda, bawa gitar, bawa buku contekan, semangat dibuatkan berpelayanannya seperti sangat itu, luar biasa. ya, dibuatkan dan masih ya istilahnya kalau Jawa groda gradul juga masih salah seperti itu ya. Jadi ikut-ikutan ada satu atau dua istilahnya mas atau mbak yang lebih bisa, saya ikut-ikutan seperti itu. Tapi memang dijadwal pada waktu itu ya. Setelah itu menginjak remaja, kemudian aktif, masuk ke pemuda, dan ya mungkin bisa dikatakan apa ya, kalau saya sendiri memang kembali lagi sebenarnya saya katakan tadi, kalau untuk berpelayan kembali kepada individu kita masing-masing. Teman-teman yang mungkin saat ini merasa belum siap ya, saya katakan dari di awal, kalau nggak sekarang kapan lagi ya. Apakah menunggu Tuhan panggil kita? Saya panggil kedua kalinya kan, bukan panggil kedua kalinya ya. Kalau Tuhan panggil kita kan berarti kita sudah nggak di sini lagi. Jadi kalau berpelayanan, kalau nunggu kapan siap ya kita harus menyiapkan diri kita sendiri. Mulai dari hal kecil ya, mulai dari hal kecil. Pelayanan itu tidak terbatas hanya berbicara di sini. Saya sebagai pembicara, Mas Samuel sebagai istilahnya Pak MC ya, tidak seberat ini sebenarnya berpelayan. Pelayanan itu banyak sekali. Nah, teman-teman mungkin yang lain yang di rumah merasa belum siap, kapan lagi kalau nggak sekarang ya. Dicoba dulu nanti pasti ketagihan. Ya, istilahnya gitu ya Mas ya. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Intinya kapan lagi kalau nggak sekarang? Ya. Iya, sangat luar biasa sekali. Ya, lagi Mas. Wah, saya jadi kepo ini tentang berpelayanan ini. Saya kayak jadi di semangat. Ujian ya. Oke, boleh lah. Ya. Kan kita juga sering kali ya Mas. Belum siap dipanggil Tuhan untuk berpelayan. Ya. Bukan belum siap dipanggil untuk tadi kedua kalinya tadi, ya. Padahal Tuhan itu selalu senantiasa memampukan kita dan menyertai kita. Nah, bagaimana cara memaksimalkan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus? Ya, kalau bagaimana cara memaksimalkan, yang pasti kita perlu banyak belajar dari siapapun. Ya. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa kita itu ya, mungkin kalau orang atau remaja atau teman-teman yang baru awal-awal bergabung pasti ada rasa malu, ada rasa canggung. Ya. Sering itu Mas ya, terjadi. Karena saya dulu juga mengalami itu. Saya masih kecil. Dulu kalau masuk remaja kan, kalau remaja sekarang mungkin usianya belasan ya. Ya, belasan. Masa belasan. Kemudian kakak-kakak di atas saya itu udah umurnya udah lebih tinggi, udah merasa senior seperti. Sebenarnya kalau di remaja pemuda itu sebenarnya nggak boleh ada kata senior junior ya. Jadi semuanya kan, belajar. Ya, semuanya saling belajar. Dan yang istilahnya mungkin junior, bukan junior ya, mungkin yang baru bergabung, teman-teman yang di rumah, cara memaksimalkannya ya berlatih atau belajar dari semuanya.
belajar dari otomatis ya, mungkin kalau kita pengen melayani gitar atau bermain musik ya kita belajar dari teman-teman yang mungkin lebih bisa daripada kita, seperti itu. Kalau ingin belajar bagaimana menyampaikan firman, berbicara di banyak orang, itu juga perlu berlatih. Jadi semuanya kembali lagi ke pembiasaan kita atau habit. Tidak ada apa ya istilahnya pelayan Tuhan yang langsung hebat, nggak ada yang instan, karena memang Tuhan tidak, menurut saya sendiri, menurut pendapat saya, kalau orang yang instan itu hasilnya tidak akan baik. Semuanya butuh proses tentunya. Kalau kita mau maksimal, ya kita mulai dari hal yang minimal, dari hal yang kecil. Kita belajar dari teman-teman. Mungkin di sini juga ada yang ingin berpelayanan, ada yang pegang istilahnya apa ya, kamera, ada yang pegang lighting, ada sound, prompter. Prompter itu apa? Prompter itu yang nunjukin pertanyaan ini. Oh ya, oke. Istilah baru buat saya itu ya. Oke, ya. Saya baru tahu masuk multimedia. Jadi seperti itu. Kalau ingin kita maksimal, tentunya kita perlu banyak berlatih, perlu banyak belajar dari siapapun. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang merasa mungkin sudah senior itu juga perlu belajar dari teman-teman yang dikatakan dalam tanda kutip itu junior, atau teman-teman yang mungkin baru, awam. Ya, yang awam. Kita pun juga perlu banyak belajar. Ya, seperti itu. Ya, itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi, kalau tidak sekarang kapan? Lalu kita harus berlatih juga, memaksimalkan pelayanan kita. Kalau kita belum mencoba, kapan kita tahu? Ya. Betul. Super. Ya, lanjut ya, Mas. Oke. Wah, apalagi ya? Tuhan Allah selalu menyertai. Ini Mas, menyangkut pembacaan Keluaran ini tadi. Kan ini tadi tentang Musa yang mengeluarkan bangsa Israel, yang diutus Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan gitu, Mas. Istilahnya perbudakan bangsa Mesir. Ya. Tuhan Allah kan selalu menyertai Musa dalam segala perkara. Yang awalnya Musa merasa pesimis, sampai akhirnya dia berani ditunjuk Allah untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir dan membawa ke tanah Kanaan. Betul ya, Mas? Tanah Kanaan ya? Ya. Nah, sebagai remaja Kristen, tentunya kita juga harus berani apabila ditunjuk oleh Allah. Tetapi seringkali kita kurang berani saat ditunjuk untuk berpelayanan. Ya, sering terjadi di pelayanan ini. Maka dari itu, bagaimana cara kita membentuk keberanian kita ketika diutus oleh Allah? Kan kita awalnya yang takut, ya itu tadi, takut berpelayanan, kurang pede atau apa tadi, Mas. Lah, bagaimana cara kita agar berani, agar pede untuk berpelayanan itu gimana, Mas? Contohnya. Ya. Kalau saya sendiri pengalaman sebenarnya kalau dikatakan saya ini bukan orang yang pede sebenarnya. Dulu itu saya waktu kecil, ini membahas ke belakang ya. Flashback ya. Dulu waktu kecil itu saya sebenarnya anak termasuk anak yang minder ya. Bahkan untuk maju ke depan itu sama sekali nggak berani ya. Dulu pernah ingat itu pengalaman waktu TK, ikut lomba juga nggak berani. Dan bagaimana saya bisa berani? Yang pasti memang kembali lagi perlu banyak dicoba, perlu banyak berlatih. Kalau teman-teman yang saat ini sudah mulai masuk dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Pelayanan itu kan banyak ya, tidak hanya bicara seperti ini. Tadi main musik main musik, menyampaikan firman dan hal yang lainnya. Jadi mungkin bagaimana supaya kita berani mencoba hal-hal yang baru ya. Kan kalau sudah mulai masuk pelayanan seperti Mas Samuel ini sudah mulai masuk ke MC ya. Puji Tuhan. Mungkin saat ini beraninya, kalau saya punya mungkin gambarannya beraninya saat ini di depan kamera.
ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Ya. Coba kalau di depan banyak orang ya kan belum tentu ya. nggak pede, Mas. Ya, belum pede Ya, ya. itu Belum caranya pede. gimana, Mas? Ya, harus dicoba. Harus Ya. dicoba, teman-teman. Ya, jadi memang saat ini kalau gambarannya pasti Mas Samuel beraninya saat ini mungkin di depan kamera. Di depan teman-teman yang saat ini ambil bagian dalam pelayanan saat ini Multimedia. ya, multimedia, teman-teman multimedia. Tapi untuk ke depan supaya lebih berani lagi ya perlu dicoba lagi untuk lingkup yang lebih luas. Saya dulu pengalaman ketika jadi waktu dulu memang ya sama mungkin saat ini juga. Jadi kalau remaja kan di jadwal ya, siapa yang firman, siapa yang MC, siapa yang doa, main musik seperti itu. Ya. Dulu awal-awal ya kalau masih pertama kali bawa firman ya bawa buku, dicatat, Bawa baca catatan, seperti itu ya. ya. Nggak masalah sebenarnya ya. Namanya juga baru memulai. Menurut saya juga itu sesuatu yang Biasa. apa ya, perlu di-appreciate, perlu diacungi jempol. Karena tidak semuanya mau. Betul. Ya, tidak semuanya mau kan seperti itu. Ya, betul. Jadi dulu awal-awal ya bawa buku, dicatat nanti ngomongnya apa. Terus nanti kalau ada pertanyaan gitu ya saya lemparkan ke yang lain seperti itu yang lebih bisa untuk menjawab. Jadi jangan sampai kurang akal gitu ya. Jadi dicatat firmanya apa, nanti yang dibicarakan apa. Jadi mungkin awal-awal masih kaku. Ya. Terus kembali, terus mulai belajar lepas teks, istilahnya lepas teks ya, nggak baca. Ya mulai dari lingkup yang kecil, remaja, kemudian Guru sekolah minggu. ya terus jadi guru sekolah minggu di anak-anaknya sendiri, istilah di sekolah minggunya sendiri kalau bawa firman seperti itu. Terus lingkup yang lebih luas lagi sebenarnya kalau grogi itu pasti ya. Pasti itu, Mas. Ya. Saya di sini juga grogi. Pendeta atau pelayan Tuhan sebesar sehebat apapun pasti pertama kali naik panggung, misalnya panggung ya kalau atau naik mimbar ya atau di depan seperti ini juga pasti pertama kali grogi. Tapi kalau kita istilahnya sudah memantapkan hati, sudah siap ya pasti kita akan punya keberanian seperti itu. Dalam hal pelayanan juga perlu kita ingat bahwa dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Allah memampukan Musa. Memampukan Musa. Jadi memang kalau kita belajar dari Musa, dari firman Tuhan tadi, kita patokannya kan firman Tuhan. Kalau kita melihat Musa itu punya background yang mungkin teman-teman pasti kalau yang istilahnya lulus sekolah minggu tahu kan ceritanya Musa itu anaknya siapa, bagaimana masa kecilnya, dia tidak hidup dengan dengan orang tuanya, dia disusui oleh ibunya karena perintah dari Ratu Fir'aun kan seperti itu. Jadi kalau kita melihat Musa sendiri ya memang bukan salahnya Musa ketika Musa ditunjuk Tuhan, hei Musa, kamu tak utus pimpinlah bangsaku keluar dari tanah Mesir. Terus dia menolak itu kalau secara manusiawi ya masuk nalar juga menurut saya. Karena ya aku tuh siapa toh? Aku tuh siapa ya? Memang dia orang Israel, keturunan Israel seperti itu kan. Tapi dia merasa aku tuh bukan siapa-siapa di tengah-tengah bangsa Israel yang besar. Apa bangsa Israel itu percaya sama aku seperti itu. Tapi Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa aku tuh mengutus engkau, aku mengutus kamu, nggak perlu takut apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, apapun masa lalumu, Tuhan akan memampukan seperti itu. Dan intinya cuma satu, kita mau apa enggak? Kalau kita ngomong soal pelayanannya. Jadi kembali lagi di awal tadi saya katakan ketika kita melayani itu kembali lagi ke individu. Kita mau apa enggak sih? Dan yang mungkin ketika kemarin saya diminta untuk jadi bintang tamu ya, bintang tamu kayak artis ya. Ya. Jadi narasumber ya. Oke, saya sharing saat ini saya kembali lagi mengingat istilahnya flashback ke pengalaman saya sendiri. Saya juga bukan siapa-siapa.
Ya walaupun mungkin banyak orang mengatakan wah Mas Bobi itu pelayanan dari kecil, dari TK, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ya dewasa dan yang Mungkin lainnya. mau naik kasta Mas, majelis. Nanti Ya, bicara naik khotbah. kasta ya. Oke. Ya, jadi memang saya kemarin kembali lagi saya mengingat bahwa ya mungkin ini teman-teman juga belajar bisa diambil kalau ini betul ya silahkan dipikirkan juga direnungkan. Kadangkala kita itu lupa sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita itu punya tujuan.